Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Sena di Senpai no Ikeng. Kali ini kita bakalan bahas tentang Tokutegi no dan juga magang. Tokutegi no itu apa sih? Pekerja berkeahlian khusus lah di Jepang. Dan kalau magang itu apa? Ya magang itu magang teknis. Biasanya magang itu cuma 3 tahun. Dan kalau Tokutegi no atau TG, kita singkat TG aja. Kalau TG ini bisa sampai 5 tahun. Dan tentu awalnya TG itu gajinya lebih besar daripada yang magang. Tapi sekarang tambah kesini tambah turun bahkan sama dengan yang magang. Oke, kali ini kita akan bahas semua tentang TG dan magang. Kenapa gaji TG bisa turun sampai sekarang kayak ya mirip-mirip sama yang magang? Ya karena ada di channel Mahasiswa Sasjep, udah saya bahas sama Hutam di situ bareng-bareng. Ya karena itulah, karena persaingan di Indonesia yang bikin gaji TG di Indonesia itu lebih rendah. Dan mungkin orang Jepang lebih mikirnya gini, persyaratan untuk berangkat TG lebih mudah daripada yang magang. Pertama, yang magang itu untuk persyaratan berangkatnya ya harus melalui sending organizer, SO lah, SO. Harus melalui SO. Itu harus, nggak bisa kita semandiri atau nggak bisa dari LPK kecil. Makanya di LPK kecil biasanya kalian belajar dikirim ke SO, di SO barulah dikirim ke Jepang, seperti itu. Nah kalau misalkan TG, dia nggak perlu yang namanya SO, dia bisa dari mana aja. Sebenarnya TG itu buat mandiri. Kenapa LPK ngadain TG? Ya karena orang Indonesia belum mampu mandiri, belum banyak yang bisa mandiri, ya kan? Kalau misalkan emang kalian mampu buat mandiri, kalian pasti gratis. Tapi satu syaratnya, kalau pengen gratis, nyari sendiri. Orang Jepang yang nyari sendiri, perusahaan Jepang yang nyari sendiri, Mensetsu sendiri, kalau ada apa-apa sendiri juga. Kalau misalkan ada LPK di sini dan di sana ada TSK namanya Torokushi Enkikang. Nah kalau ada apa-apa minimal ada yang bisa kita hubungi. Oke, gak mungkin gak ada trouble, pasti ada trouble aja. Pasti. Kalian kerja di luar negeri, di negeri orang, kalian pertama kerja itu udah pasti ada trouble. Makanya disitulah butuh orang-orang yang kita kenal buat ngadu, buat curhat, buat nyelesain masalah bareng-bareng. Oke, dari persyaratan dulu. Magang dulu ya. Magang itu 3 tahun kita di Jepang. Dan untuk magang, kalian itu nggak bisa pulang selama 3 tahun itu. Ada apapun di rumah, di Indonesia ada apapun, itu kontraknya itu 3 tahun dan kalian nggak bisa pulang ke Indonesia. Kalau pulang ya udah kalian backlist Jepang gitu. Kalian nggak bisa berangkat lagi ke Jepang, nggak bisa magang lagi. Kalian pulang dulu misalkan, tapi kan pulangnya cuma seminggu atau cuma 3 hari. Tetap kalian nggak bisa keluar dari Jepang kalau magang. Itu. Syarat magang itu gampang banget. Syarat magang tuh nggak ada yang namanya N berapa gitu, persyaratan bahasa Jepang apa. Nggak ada. Biasanya magang itu pas mau mensetsu aja minimal misalkan udah belajar sampai bab 15 atau udah belajar sampai bab 5 kadang-kadang. Itu ada. Yang penting kalian bisa jiko shokai, biasanya seperti itu. Bisa perkenalan diri. Itu untuk magang. Tapi ingat, kalian kerja di negeri orang. Kalau kalian gak bisa bahasanya, repot banget deh, sumpah. Repot banget. Minimal kalian dijadiin kambing hitam di sana. Kalau kalian gak bisa bahasanya. Jadi jangan milih magang cuman karena bahasanya gampang. Jangan milih magang cuman karena bahasanya gampang ya, ingat. Gak segampang-gampangnya persyaratan di magang, kalian tetap bahasa Jepangnya itu harus bagus. Minimal kalian bisa melindungi diri sendiri dengan bahasa kalian. Jangan sampai dijadiin kambing hitam dan banyak lagi lah pokoknya. Emang orang Jepang ada yang jahat? Banyak. Ya jahat dari, ya bukan jahat mukul atau apalah. Yang paling banyak tuh jahat lari dari tanggung jawab sih sebenarnya ya. Kayak misalkan kakak tingkat kalian nih, di tempat kerja kalian dia lebih senior gitu, senior kalian, senpai kalian, dia di situ melakukan kesalahan nih, misalkan dia ngejatuhin gelas, tapi kalian nggak bisa cara ngomongnya. Misalkan,
Tapi kan yang jatuhin senpai. Nah kalian gak bisa nih cara ngomongnya. Dimarahin sama Sachonya ternyata kalian. Karena si senpai itu ngadunya gelasnya jatuh sama kalian. Pas Sachonya marah-marah, pas si direkturnya marah-marah, kalian gak bakal ngerti dia ngomong apa. Kalau bahasa kalian jelek. Tapi kalau misalkan bahasa kalian bagus, kalian bisa paham, seenggaknya ngerti dikit lah. Dan kalian bisa jawab. Di situ yang maksud saya menyelamatkan diri sendiri itu. Oke. Prosesnya kalau magang tuh kayak gimana? Prosesnya kalau magang biasanya kalian di LPK penyangga dulu. LPK kecil. Biasanya belajar dulu bahasa di situ. Nah, setelah belajar bahasa nanti ada mensetsu atau wawancara. Nah, ketika ada wawancara, kalian dipindahkanlah ke SO. Kalau lulus, biasanya pemantapannya di SO. Kalau misalkan gak lulus, ya balik lagi ke LPK sebelumnya. Biasanya seperti itu prosesnya. Nah, setelah misalkan dinyatakan lulus, kalian itu nanti pemantapan di SO sekalian nungguin yang namanya COE. COE ya. Jadi si berkas kalian tuh nanti kalian dapat kontrak, tanda tangan kontrak. Berkas yang kalian tanda tangani itu dikirim ke Jepang buat dimasukin ke imigrasi Jepang. Nanti di imigrasi di Jepangnya itu diproses, jadilah COE. Ini fungsinya untuk bikin visa. Nah, nanti si COE itu dikirim lagi ke Indonesia. Buat apa? Buat kita bikin visa. Setelah bikin visa, barulah kita bisa berangkat. Itu. Syaratnya cuma COE sama paspor. Sama ya surat itu dari SO. Kalau magang, udah kalian bisa berangkat. Nah, kalau magang di sana kalian ada 1 bulan pelatihan bahasa. Ada 1 bulan pelatihan bahasa dan kehidupan biasanya. Bukan biasanya sih, ini sebenarnya udah aturan Jepang. Jadi udah pasti kalian pelatihan dulu di sana selama 1 bulan. Kayak buang sampah, di Jepang gak boleh ini, di Jepang gak boleh itu, di Jepang harus gini, gitu, dan banyak lagi. Itu nanti ada pelatihannya selama 1 bulan. Setelah pelatihan barulah kalian kerja selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kalian wajib pulang dulu ke Indonesia. Kalau mau dilanjut, nah di sini makanya pemerintah Jepang ngebuka yang namanya Tokutegino. Tokutegino itu keahlian khusus. Ini tadinya emang seharusnya gitu tuh. Itu seharusnya buat ex Jepang yang udah pernah magang pengen ke Jepang lagi kan gak bisa nih karena udah pernah. Kalau magang tuh cuma 1 kali seumur hidup. Nah, keluarlah visa Tokutegino. Dengan visa ini kalian setelah magang pun bisa berangkat lagi dengan syarat memenuhi syaratnya itu. Nah, Tokutegino syaratnya itu apa aja? Pertama, bahasa kalian harus setara N4. Bahasa kalian harus setara N4. Sekarang tadinya cuman bisa dipakai JLPT sama JFT Basic namanya. Tapi untuk aturan yang baru sekarang kalian bisa pakai JTES, NATES, dan banyak lagi. Yang penting dia di levelnya N4. Itu untuk aturan baru. Nah, selain itu kalian nanti wajib hukumnya punya sertifikat keahlian khusus. Ini dari JFT juga. Namanya itu JFT buat keahlian khususnya lah. Sama, web pendaftarannya di Prometic juga namanya, di JFT juga. Nah, di situ nanti keahlian khususnya harus sesuai dengan job yang mau kalian apply, yang mau kalian ambil. Misalkan kalian pengen perawat, ya keahlian khusus kalian harus perawat yang kalian ambil. Pengen pertanian, ya harus pertanian. Pengen perhotelan, harus perhotelan. Pokoknya harus sesuai dengan job yang akan kalian ambil nanti. Nah, setelah itu jadi nih, udah ada. Biasanya kalau misalkan ada mensetsu, barulah kalian bisa ikut. Nah, setelah kalian ikut dinyatakan lulus, sama seperti yang magang. Kalian berkasnya akan dikirim ke Jepang, nanti datanglah COE. Setelah jadi COE ini, bisa langsung apply visa? Enggak. Ada lagi. Kalian harus bikin KTKLN namanya. Harus bikin KTKLN. Setelah buat itu, KTKLN jadi, barulah kalian bisa apply visa. Setelah visa jadi, barulah kalian bisa berangkat ke Jepang. Oke, sekarang melihat dari gaji. Misalkan kita gaji TG sama magang sekarang cuma beda 2 mang paling 2 jutaan lah bedanya. Tapi ingat lagi, magang itu cuma 3 tahun dan TG itu bisa 5 tahun.
Beda 2 juta aja sebenarnya udah lumayan sih sebenarnya ya. Cuman emang proses di Indonesianya kalian lebih lama aja. Cuman balik lagi loh, kalau misalkan menurut saya proses kalian di Indonesia belajar bahasanya itu lama, bagus justru. Nanti kalian di Jepang itu nggak repot, nggak pusing, nggak repot belajar, nggak dibohongin sama senior, nggak dijadiin kambing hitam, nggak dijadiin tumbal, pokoknya. Kalau misalkan kalian belajarnya lebih jauh gitu, nggak cuma bisa perkenalan aja. Nah, dan lagi kalau misalkan TG ini kan statusnya kerja. Nah, kalau misalkan kerja, kalian ini bisa pulang dulu ke Indonesia. Sebenarnya kalau TG bisa pulang dulu setahun, misalkan pengen pulang dulu sebulan, berangkat lagi. Yang penting perusahaan yang nerima kalian itu mau ngizinin gitu. Kalau perusahaan yang ngizinin, kalian bisa. Ya tinggal akur-akur aja sama perusahaan. Kalau perusahaan yang gak cocok sama kalian, TG itu boleh pindah ke perusahaan yang lain dengan satu syarat, kalian mampu untuk pindah ke perusahaan yang lain. Seperti itu kalau TG. Makanya kalau orang-orang yang mau ngincer TG, bahasanya diperdalam aja. Kenapa? Soalnya banyak kemudahan kalau yang kalian dapetin kalau misalkan ke bahasa kalian itu bagus. Gitu. Nah, jadi pilih mana, TG atau magang? Kalau saya pribadi sekarang disuruh milih, saya tetap pilih TG. Kenapa? Yang pertama lebih lama, dan nanti ada TG yang nigo bagian 2-nya, part 2-nya gitu. Setelah 5 tahun ada lagi 5 tahun tuh TG yang kedua. Ini bisa bawa istri, bisa bawa keluarga lah kalau TG yang ini. Jadi kedepannya tuh masa depannya lebih banyak lah gitu, lebih enak. Kalau misalkan kalian sekarang magang 3 tahun, pulang ke Indonesia, barulah mau ngambil TG misalkan. Jadi kesempatan kalian buat tinggal di Jepang selamanya itu lebih kecil lah gitu loh dibandingkan yang TG. Atau mungkin sebenarnya nggak pengen selamanya di Jepang juga gitu. Tapi sekarang yen anjlok nih, gimana dong? Yen sekarang cuma 103 per 1 yen. Ya kalau misalkan kerjaan kalian di sini di Indonesia udah, misalkan gaji kalian bersihnya lah, udah kontrakan, udah apa, bersihnya 5 juta. 5 juta berarti kalau misalkan kotornya 7-8 juta lah. Kalian gak perlu ke Jepang. Kalau kalian udah punya gaji bersih, tabungan, per bulan 5 juta, kalian gak perlu ke Jepang. Buat apa? Tapi kalau misalkan gaji kita UMR kabupaten, 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada yang gede lah 4 juta misalkan UMR, itu kotor kan? Bersihnya paling berapa sih? 2 atau 1 juta paling dari 4 juta. Kenapa nggak ke Jepang? Seenggaknya 5 tahun yang kalian buang itu bisa kalian pakai buat masa depan kalian. Pulang dari Jepang punya uang ratusan juta. Oke? Pulang dari Jepang punya uang ratusan juta, bahkan mungkin miliar kalau misalkan kalian dapat jobnya yang enak, yang bagus. Nah, uang itu kan bisa dipakai buat usaha kan? Kalian pengen buka usaha apa, saya tahu lah, kalian tuh pasti ide buat usaha tuh banyak. Pengen jualan inilah, pengen buka distro lah, misalkan pengen buka pangkas rambut, pengen buka warung bakso misalkan. Tapi kalian tuh terhalang oleh modal gitu tuh. Ketika kita nggak punya modal atau uang kita pas-pasan untuk modal aja, kita tuh akan lebih hati-hati. Dan kita tuh nggak bakalan mencoba gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam bisnis, dalam usaha itu biasanya harus nyoba. Harus lebih berani lagi. Walaupun tetap harus hati-hati. Takutnya ketipu atau apa. Kita harus nyoba dulu. Ini bisa enggak nih? Kalau misalkan udah cocok baru. Karena orang tuh gagal dulu baru bisa. Gak mungkin dong kita usaha langsung bedas. Murah banget gitu. Gak mungkin. Kita usaha pasti dikit-dikit dulu kan. Seenggaknya kalau kita punya uang nih, punya modal, kita tuh bisa buat memulai gitu tuh. Buat memulai masa depan kita. Selagi sekarang kita umur masih misalkan 20 tahunan lah, kenapa enggak berangkat? Buang lah 5 tahunnya buat happy-happynya, buang dulu. Walaupun di sana nanti di Jepang itu kita happy juga sih sebenarnya. Bisa main kesana kesini kan. Bisa main sama teman-teman di sana. Di Jepang tempat mainnya asik-asik, seru-seru. Belum lagi keluarga kita jadi keangkat kan namanya.
Misalkan kita maaf keluarga kurang mampu, ngelihat anaknya ke Jepang sukses di rumah, tiba-tiba bangun rumah, orang tua pasti bangga dengan itu. Orang tua pasti bangga. Dan nama orang tua ini, misalkan orang tua kita yang di desa ini sebenarnya diinjek-injek karena kurang mampu, berkat kalian berangkat itu bisa diangkat lagi kan derajatnya. Tuh, sebenarnya banyak keuntungan buat magang ke Jepang sih, walaupun rate-nya turun. Ya udah, tinggal jangan dikirim dulu uangnya, beres kan, nungguin naik lagi. Karena mau gimana pun Jepang itu negara maju, yennya udah pasti naik lagi. Gak mungkin dia malah merosot terus diinjek sama rupiah. Kalau misalkan dia diinjek terus sama rupiah, otomatis Indonesia yang bakal jadi negara maju, Jepang jadi negara berkembang dong kalau kayak gitu, ya kan? Tuh. Jadi buat TG sama magang, ditanya pilih mana, tentu saya pilih TG. Buat teman-teman yang lain, ya terserah, tentukan pilihan kalian sendiri. Soreja mata aimashou.